Terus terang saja, Pilpres 2024 nanti sepertinya politik identitas akan digunakan kembali. Istilah cebong, kampret, kafir, PKI, dan sejenisnya juga akan digunakan juga. Polarisasi juga akan semakin terbuka lebar. Apalagi semakin dekat kehadiran sosok Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang ingin menjadi RI 1 dan sudah diresmikan oleh Nasdem sebagai Capres 2024. Gelagatnya ini sudah tercium sejak lama. Tidak heran kalau dirinya bahkan dijuluki Gubernur Rasa Presiden. Terserah kalau dia memang merasa layak untuk memimpin Indonesia. Tetapi permasalahannya, selama memimpin Jakarta, Anies tidak terlihat hasilnya di dunia kerja. Mikir sajalah kita. Luas Jakarta 661,5 km persegi dengan populasi 10,61 juta jiwa. Itu data dari Dukcapil tahun 2021. Bandingkan dengan Indonesia dengan luas 7,81 juta kilometer persegi. Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke memiliki 17.499 pulau, 37 provinsi dengan populasi 275 juta sekian jiwa per Agustus 2022. Kebayang tidak sih? Ngeri tak sedap dilihatnya mengingat jejak Anies selama menjadi DKI 1 bablas tidak ada satupun prestasinya. Kalaupun ada acara gunting-gunting pita, itu pun rintisan dari pendahulunya. Kalaupun punya ide, ujung-ujungnya konyol dan bikin ngakak. Lihat saja, gonta-ganti nama jalan yang sama sekali tidak berguna. Sumur resapan yang bikin jalan Jakarta menjadi bopeng. Dan yang terbaru ini mengizinkannya Jakarta mendirikan bangunan 4 lantai. Lah, situ ngelawak atau bagaimana? Kini Anies makin percaya diri ketika dirinya menjadi rebutan beberapa partai politik yang ingin mencalonkannya sebagai presiden. Lumayanlah, sudah menghitung hari hingga 16 Oktober dan dirinya laris manis. Paling tidak suara pencalonan sudah santer datang dari Nasdem, PKS, sementara Demokrat seperti biasa masih galau diajak atau tidak. Kembali lagi, terserah dan asik-asik saja jika merasa pantas. Tetapi jadi terganggu sekali ketika Anies meminta warga untuk tidak khawatir akan munculnya polarisasi pada saat rangkaian proses pemilihan umum atau pemilu di Indonesia berlangsung. Menurutnya, polarisasi lumrah terjadi pada kontestasi politik di negara manapun. Kita kadang-kadang khawatir jangan sampai terjadi polarisasi. Polarisasi itu sesuatu yang wajar, seperti balon ada bendulnya lalu kembali lagi. Nah, saya ingin sampaikan ada polarisasi, ada friksi, ada konflik, ada pecah, itu ada stake-nya, kata Anies dalam acara Indonesia Millennial and Gen Zero Summit 2022 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 30 bulan 9. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, polarisasi berarti pembagian atas dua bagian. Polarisasi politik, definisi dua kelompok berpaham atau pandangan yang berbeda secara politis. Polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terbelah dalam dua kutub berseberangan karena isu kebijakan atau ideologi. Kita di Indonesia nyata melihatnya di polarisasi politik identitas yang muncul pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, kemudian terulang pada Pilpres 2019, di mana terdapat dua kubu yang berseberangan pandangan politik dan moralitasnya. Persisnya kita melihat kelompok nasionalis dan kelompok agama. Melihat gaya-gaya Anies Baswedan sejak terpilih dan memimpin Jakarta, maka terlihat sekali agenda politiknya lebih kepada nasionalis keagamaan. Katakanlah dibandingkan Ganjar Pranowo misalnya yang lebih ke simbol nasionalis. Maaf saja,
Jangan lupa nasib miris nenek Hindun yang tidak disolatkan karena memilih Ahok pada Pilgub 2017. Naif jika Anies membalut kata yang mengatakan wajar dengan polarisasi, mengingkari munculnya polarisasi suatu perpecahan dalam masyarakat. Menurutnya perbedaan pendapat dan tujuan itu wajar seperti kutub utara dan kutub selatan. Kalau bicara beda pendapat ya itu jelas biasa dan wajar Pak Anies. Tetapi Indonesia saat ini dan bisa jadi berkat Anda di Pilgub DKI 2017 menjadi kebangetan agamais. Begitu agamaisnya hingga yang dilihat adalah agamanya dalam segala urusan, termasuk urusan memilih pemimpin hingga akhirnya tidak peduli kualitas dan jejak orang yang dipilihnya. Itulah fakta yang nyata terjadi. Jangan pura-pura lupa, Anda sendiri kan bermain dalam politik identitas sehingga bisa menjadi DKI 1. Bahkan nenek Hindun yang tidak tahu apa-apa kena getahnya karena politik identitas. Polarisasi atau perbedaan yang sekarang Anda katakan wajar, tidak begitu jugalah pakai memelas kata, mentang-mentang digadang-gadang jadi capres. Sulit bagi saya yang sebagai warga Indonesia rasa nasionalis ini kalau Pak Anies dicalonkan sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Apalagi kalau sampai terpilih, sedangkan memimpin Jakarta saja tidak menjadi Jakarta lebih baik. Buktinya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat DKI Jakarta termasuk dalam 10 daerah paling tidak bahagia di Indonesia. Adapun tolak ukur mereka adalah kepuasan hidup warga, perasaan, dan makna hidup. Tingkat kebahagiaan warga Jakarta saja serendah itu kok mau jadi orang nomor 1 di Indonesia. Polarisasi itu tidak wajar Pak selagi agama ikutan berpolitik. Rekam jejaknya begitu. Meski untuk para pendukung partai jelas Anies punya nilai jual. Karena total Anda didukung oleh kaum agamais yang mabuk agama. Karena isi kepala dari kaum mabuk agama itu, mereka tidak jauh-jauh dari agama. Siapa yang peduli dengan nasionalis? Kan begitu untuk mereka. Tepatnya, apapun urusannya, yang penting ujung-ujungnya ke surga. Padahal politik dan surga adalah dua hal yang berbeda. Artinya, di sini Anda memang laku untuk mendongkrak suara partai. Soal menata kata, mengemasnya hingga terlihat cantik dan menarik, maka Anies belum ada yang mengalahkannya sejauh ini. Tetapi mengatakan polarisasi adalah wajar di tahun politik, maka sangat diragukan. Televisi Anies bisa menjamin berbeda pendapat yang tersedianya, tidak nyerempet politik identitas. Tetapi kan tidak mungkin. Lah janji ketika jadi gubernur saja berakhir songkok. Seperti rekam jejak yang tidak mencatat prestasi Anies selain kekonyolannya. Maka seperti itulah ngerinya jika dibiarkan kembali polarisasi politik yang terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Anies sih aman, karena mengantongi suara ahli surga. Nah, bagi kita yang berpikir waras, apa itu tidak konyol? Lalu, bagaimana menurut pendapat pemirsa Kanal Timur? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.